Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dan Kau menyertai berkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu.
juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton. Selamat pagi Bu Lili, Yohanes. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Henry, Bu Viken, CCMI. Selamat pagi semua yang sudah bergabung sepagi ini. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Albert, Jessica, good morning semuanya. Pak Martin, Bu Febi, Bu Yosinta, Moana, Miguel, Bu Nurmalah. Selamat pagi. Nah, setelah kita kemarin mempelajari mengenai aspek kemanusiaan di dalam doa Bapa Kami, kita sampai kepada arti pengampunan ya. Sebelumnya kita belajar tentang bagian pertama kemuliaan Allah, bagian kedua kebutuhan manusia. Kemarin kita belajar tentang arti makanan. Hari ini kita belajar tentang arti pengampunan. Kita baca Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Arti lain ya, dalam bahasa Yunaninya kesalahan itu hutang ya. Hutang ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani artinya petisi ini berfungsi sebagai cermin untuk hati orang percaya, dengan kata lain terungkap dari cara orang percaya memperlakukan orang lain yang bersalah kepadanya. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita, itu seperti kalau kita ngaca ya. Kalau engkau baik hati, tentu engkau akan diperlakukan baik hati pula. Kalau engkau buruk hati, engkau akan dikenakan keburukan juga ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Pengampunan adalah sama pentingnya bagi kehidupan manusia dan kesehatan jiwa manusia seperti makanan bagi tubuh ya. Jadi doa berikutnya ialah ampunilah kami akan kesalahan kami. Maka dosa diibaratkan seperti kesalahan yang wajib dijatuhi hukuman. Tapi Allah mengampuni dosa. Ia membatalkan hukuman atas kesalahan itu dan mencabut tuduhan atas kesalahan itu. Jadi ia mencabut ya, ia membatalkan hukuman. Luar biasa ya. Siapa di sini pernah ngalami di sidang pengadilan dan akhirnya tuduhan-tuduhan jaksa itu dicabut atau atas kesalahan-kesalahan itu dibatalkan ya. Kata kesalahan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata Yunani opeilema. Jadi secara harafiah itu hutang ya. Dalam pola pikir Semitik kata dosa itu adalah hutang. Maka pengampunan dosa menurut pola pikir orang Yahudi itu ibarat seseorang yang punya hutang tapi dianggap lunas. Karena itu setiap orang yang berhutang atau bersalah kepada kami, berarti setiap orang yang berdosa kepada kami. Dalam Matius 6 ayat 12, penggunaan kata hutang dalam arti dosa yang persamaannya bisa kita lihat dalam kitab Lukas di bawah ini. Kita baca Lukas 11 ayat 4 ya. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Amin. Jadi dosa bahasa Yunaninya adalah hamartia. Ya. Hamartia. Itu artinya apa? Melenceng dari sasaran ya. Kalau kita ini seharusnya akan mengikuti rencana-rencana Allah, kehendak Allah, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tetapi seringkali kita melenceng, kita berbuat salah kepada Tuhan ya. Jadi dalam Lukas 11 ayat 4 ini di mana kata dosa atau hamartia diparalelkan dengan kata berhutang. Ya, kita baca sekali lagi Lukas 11 ayat 4 tadi. Lukas 11 ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi di sini Lukas menyajikan makna ya. Lukas ya, dosa. Makna hutang sebagai dosa. Nah ini hutang itu sebagai dosa yang lazim dalam faham Semitik kepada orang-orang non-Yahudi. Lukas adalah seorang petobat Yunani dan satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab ya. Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi guna menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Maka wajar jika secara khusus Lukas menunjukkan apa arti hutang yang dirujuk sebagai dosa oleh masyarakat Semitik. Itu masyarakat Timur Tengah ya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jika engkau tidak punya kasih, maka jelas ya, engkau harus minta kepada Tuhan karena Allah itu kasih, supaya kasihnya tercurah dalam hidupmu. Ya, maka jelas Allah itu tidak mempunyai dendam dan menyimpan kesalahan manusia. Karena sifat Allah itu kasih, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa Allah itu siap memberi pengampunan kepada orang yang berbuat dosa kepadanya. Sebagai ganti akan kebaikan Allah, semestinya kita pun mewujudkan sikap kasih dan pengampunan serta tidak berbuat jahat kepada sesama, sehingga kasih, anugerah, dan rahmat tidak diambil kembali oleh Allah. Matius 18 ayat 32 sampai 34. Matius 18 ayat 32 sampai 34. 18 ayat Shalom 32. Buktiar. Shalom Patrick. Matius 18 ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, itu kisah apa Pak Gem? Kisah tentang apa? Seorang yang punya hutang dan dibebaskan oleh raja, tapi dia keluar dari tempat raja bertemu dengan kawannya yang punya hutang dan dia menagih hutangnya itu kepada kawannya itu dengan sangat kerasnya sehingga diketahui oleh raja, dan raja marah kepada orang ini kalau dia itu hutangnya sudah dibebaskan, kenapa kamu tidak mau membebaskan juga hutang temanmu itu kepadamu, padahal hutangnya kepada raja lebih banyak daripada hutang kawannya itu kepadanya. Jadi tidak ada kasih di dalam diri orang itu. Jadi kasih merupakan dasar bagi manusia untuk dapat mengampuni.
Kalau nggak ada kasih, nggak mungkin dapat mengampuni. Iya. Kasih tidak mengutamakan diri sendiri dan tidak menuntut suatu imbalan, seperti Allah telah memberikan kasih-Nya dengan cuma-cuma. Mengampuni kesalahan orang lain memang bukanlah suatu pekerjaan mudah ya, karena hal itu kait mengait dengan hati yang terdalam. Sepanjang manusia dalam hidupnya mementingkan dirinya sendiri dan membiarkan egonya berkembang, maka sukar baginya untuk dapat mengampuni orang lain ya. Kalau setiap orang percaya itu merasa aku, semua untuk aku, egois, tidak mau memperhatikan kehidupan orang lain, artinya dia tidak ada kasih ya. Maka hidup egosentris itu akan berkembang secara luar biasa ya. Dan sangat sukar baginya untuk dapat mengampuni orang lain. Jalan satu-satunya bagi manusia untuk dapat mengampuni orang lain ialah memberikan tempat bagi Allah dalam hati untuk beroperasi dan mengerahkan jalan hidupnya seperti yang dikehendaki Allah. Satu-satunya cara untuk bisa mengampuni yaitu berserah kepada Allah ya. Seringkali kita bicara itu enteng ya, kuserahkan pada Allah saja. Padahal hatinya masih mau melakukannya susah, melakukannya angel. Angel. Karena hatinya masih menyimpan dendam, menyimpan pembalasan, menyimpan dosa ya dalam kata singkatnya. Karena tadi hutang itu sama dengan dosa. Maka dari itu kita harus melepaskan ya, menyerahkan hidup kita itu seperti yang dikehendaki oleh Allah ya. Matius 6 ayat 12 dan Lukas 11 ayat 4 ini adalah doa dari anak-anak Allah yang senantiasa memohon pengampunan dan sekaligus komitmen untuk senantiasa mengampuni. Nah, bukan hari ini diampuni besok tidak, tetapi selalu tersedia terus-menerus mengampuni. Sampai dikatakan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kali. Jadi setiap hari ada pengampunan ya. Susah memang kalau Anda ditipu atau dihianati ya, atau dimakan uangmu ya. Susah untuk ngampuni orang itu. Tapi yang bisa membereskan hatimu bukan hamba Tuhan, bukan orang lain, tetapi engkau sendiri. Engkau sendiri yang harus mengeluarkan kepahitan, kedengkian, maki-maki, emosi jiwa dari hatimu. Baru engkau bisa rileks, kamu bisa legowo ya. Kata legowo itu enggak gampang ya. Kita enggak ketemu orangnya gitu mungkin bisa mengampuni, tapi begitu ketemu dia ini kesempatan luka lama ini terluka lagi gitu ya. Iya. Jadi ciri orang yang mengampuni, tanda-tandanya adalah jika misalnya suatu hari bertemu dengan si A, si B, si C yang melukai hatimu itu, engkau sudah tidak ada rasa. Bukan mati rasa ya, tetapi pertemuan itu tidak akan melukai hatimu kembali, gitu ya. Harusnya. Nah itu berarti kamu sudah mengampuni dengan sungguh-sungguh. Ya. Di ayat 14 sama 15 Matius 6 kita baca. Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Amen. Ini ya, ini penting. Anak kalimat ini adalah lanjutan doa itu dan merupakan pernyataan bahwa Bapa akan mengampuni jika orang percaya mengampuni orang lain. Tapi tidak akan mengampuni orang percaya jika orang percaya menolak mengampuni orang lain. Penerapan ayat ini dijelaskan dalam pengajaran melalui perumpamaan oleh Yesus Kristus dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti dibaca ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Selamat pagi Bu Meske, selamat pagi Pak Roni.
Selamat pagi Pak Ibu Saiman. Jadi bagaimana tentang perumpamaan tentang pengampunan ini nanti dibaca ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di situ Yesus menggunakan perumpamaan seorang berhutang dengan sejumlah besar uang yang tidak mungkin sanggup ia bayar. Hutang yang besar ini adalah gambaran dosa-dosanya yang besar ya. Perumpamaan tentang hamba yang jahat menjadi kunci perumpamaan tentang pengampunan itu ya. Yang tadi Pak Gem sudah ngomong, orang yang punya utangnya banyak diampuni raja. Tetapi ketika ia keluar, ia tidak bisa mengampuni rekannya yang punya utang padanya cuma sedikit ya. Dan akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara oleh sang raja. Jadi kesimpulannya ialah seluruh hutangmu atau seluruh dosamu yang jumlahnya besar telah kuhapuskan. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Amin. Selamat pagi hambanya Bapak Filipus Edi. Apa kabar? Jadi kembali kepada firman Tuhan, mengampuni adalah ini menurut Kathryn Kuhlman ya. Mengampuni dosa adalah masalah sentral dalam kehidupan manusia. Sebab ia berakar dari keegoisan. Seluruh umat manusia itu egois. Benar enggak ya? Yeah. Anda mementingkan diri sendiri atau enggak? Kalau misalnya ada pembagian makanan ya, hari-hari ini kita melihat ya, banyak orang antri untuk makanan gratis. Anda egois apa enggak? Artinya kalau cuma dapat satu bagian bagaimana, sedangkan seluruh keluarga di rumah belum makan. Anda akan makan sendiri atau dibawa pulang. Ketika pembagian makanan gratis di sekolah, ada seorang anak yang tidak makan di sekolah itu ya. Terus ditanya ya Pak Gem ya, Pak Gem yang mengetahuinya. Makan. Oh ini akan saya bawa pulang dan saya bagikan kepada ibu dan adik-adik saya. Jadi di satu kotak itu dibuat makan bersama di rumah. Makan orang 3. Jadi dia tidak egois, itu dia dapat makanan karena dia mengetahui juga keluarganya di rumah tidak makan. Nah ini kan sudah menjadi bagi mereka yang sama-sama menderita, terus nggak tega kan ya, nggak egois itu artinya. Nggak tega kalau ibu adiknya nggak makan, maka dibawa pulanglah makanan itu untuk dimakan bertiga. Tetapi bagi orang yang serakah, orang yang egois, ya dintekno dewe, ya dihabiskan sendiri dan berkata, ya kamu karena tidak ikut antri ya nggak dapat makan. Nah ini merupakan satu contoh kecil ya, bagaimana egoisme itu bisa kita lihat. Apakah diri kita egois atau tidak? Apakah kita selalu membagi berkat yang kita terima minimal dengan keluarga kita dan maksimal dengan orang lain ya. Inilah tanda-tanda egois atau tidak egois. Nah, pada hakikatnya orang percaya tidak dapat mengharapkan ampunan dari Allah, sementara ada kebencian di hatinya sendiri. Jadi bagaimana engkau bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalau hatimu ini udah penuh ya, udah dipenuhi dengan faktor kebencian? Bagaimana kasih Allah itu bisa masuk ke dalam hatimu? Sudah tidak ada tempat kan? Tertutup pintu hatimu karena penuh dengan sampah kebencian, kepahitan. Maka hal itu harus dikeluarin dulu ya. Misalnya toples yang penuh, terus engkau tidak punya tempat lagi untuk naruh barang yang harus masuk ke dalam toples, maka kepenuhan toples itu harus dikeluarkan dulu ya, digantikan dengan barang yang baru. Mungkin dalam toples itu isinya sudah melempem, sudah tengik, sudah tidak enak. Tapi kan tidak mungkin kau simpan-simpan terus ditambahi dengan makanan baru. Pasti makanan baru ini akan terkontaminasi dengan makanan lama dalam toples. Nah ini
gambarannya itu demikian ya. Maka hati kita ini harus dikeluarkan dulu. Segala kepahitan, iri, dengki, segala hal-hal daging ini dikuras dulu bersih. Baru kita bisa menerima kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Amin. Amin. Jadi pengampunan ini syarat, ya, syarat mutlak untuk kita juga bisa diampuni oleh Allah. Orang percaya harus membayar harga sebelum berdoa. Orang percaya juga harus mengampuni dirinya sendiri dengan tulus setelah mengampuni orang lain, dan jangan melakukan kesalahan lagi. Menolak mengampuni seseorang menunjukkan kesombongan rohani. Wow. Jadi apakah saudara sombong rohani apa enggak? Itu artinya gak mau mengampuni orangnya. Seringkali orang itu bilang begini, orang percaya bilang begini, aku sudah memaafkan, aku sudah mengampuni, tapi aku gak mau dekat-dekat. Aku gak mau lagi bergaul sama dia. Aku pindah aja. Aku pindah aja ke gereja lain supaya gak ketemu lagi. Ini apakah arti pengampunan yang sesungguhnya? Bagaimana? Ya belum 100% mengampuni itu namanya. Iya, itu namanya mengampuni dengan syarat ya. Allah mengampuni kita dengan syarat asal kita ngampuni orang lain, kan begitu ya. Tetapi jika engkau pakai syarat aku nggak mau ketemu lagi, apa sih sebetulnya arti pengampunan yang kamu lepaskan itu? Nggak ada artinya, saudara. Justru ketika kita kumpul bersama di dalam satu keluarga, kemudian ada seorang yang, oh aku sudah ngampuni suamiku, tapi aku lebih baik sendiri-sendiri aja, hidup sendiri-sendiri, tidak saling melukai lagi. Nah, ini merupakan masih trauma ya, itu merupakan tanda-tanda traumanya belum hilang, saudara. Tetapi justru kita di dalam satu kelompok itu tidak boleh keluar ya dari kelompok itu. Kalau engkau sudah mengampuni, jangan keluar. Tapi engkau menunjukkan bukti kasih itu bekerja dalam hidupmu. Ada kasih yang kerja enggak dalam hidupmu. Tapi kalau engkau menghindar, sudah jangan deket-deket aku ya. Sudah aku pindah rumah saja gitu ya. Sudah aku kos saja gitu ya. Aku enggak mau kumpul sama kamu lagi. Itu tandanya yang enggak ada kasih dalam hidupmu. Kalau kita ngomongkan belum ada kasih kok rasanya 50-50, enggak lah. Orang demikian ini orang yang tidak mempunyai kasih. Dia enggak mau ini ya, dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar. Ya dia tidak mau dilukai lagi. Ya ketika saya mengampuni seorang dengan membebaskan hutangnya pada saya ya, saya katakan sudah bebas, tak punya hutang lagi, sehingga kamu diberkati Tuhan bisa kerja dengan enak gitu loh ya, nggak kepikiran hutang lagi ya. Ya Pak, ya katakan gitu. Tapi ada rekan-rekan saya yang nggak terima gitu. Sekarang dia berjaya, gitu. Dia bisa beli mobil, padahal saya nggak bisa beli mobil nih, gitu. Nah itu nggak terima. Pak, itu dulu kan dia punya pinjaman sama Bapak. Ayo Pak, sekarang dia berjaya, tagih Pak. Nah, ya, alah sudah terlambat kamu ngomong itu. Sudah tak bebaskan, kok sudah dituntut tagih lagi. Nah ini pengaruh-pengaruh dari luar ini membuat hati kita galau gitu. Iya ya, kok kesusu aku dulu tak bebas loh, sekarang dia percaya loh. Kalau dia tak bebaskan mungkin dia tidak diberkati Tuhan, mungkin loh ya. Jadi tapi dia karena utang itu dosa ya. Jadi kalau tidak dibebaskan, iya, dosanya masih nempel gitu ya. Saya katakan bebas, jadi kamu bisa kerja dengan baik, sukses, ayo berkemenangan, berhasil, beruntung. Ya, jadi sungguhan berhasil, beruntung dia. Sekarang berjaya. Tapi lo masa sudah dibebaskan mau ditarik lagi, Pak? Iya Pak, karena kamu dulu kan enggak punya, nanti aku bebaskan. Sekarang kalau kamu sudah punya ya, aku mau bayar lagi. Enggak mungkin lah. itu sudah lain cerita ya. Jadi kasihnya enggak tulus itu namanya. Tapi ada pengaruh-pengaruh dari luar ini yang menyebabkan kita itu berubah lagi pikiran gitu. Nah itu namanya ujian. Ujian iman ya. Jadi kalau kita itu teguh berpegang kepada firman Tuhan dan kita sudah melakukan firman, that's it, itu final sudah ya. Nah selebihnya soal karakter itu mempengaruhi ya.
Mungkin orang yang keras, terlalu keras itu sudah tidak mau kumpul sama orangnya. Ya biar dia tinggal di hutan tidak apa-apa lah. Tetapi di situ kita bisa ngerti bahwa kasih tidak ada dalam orang itu, ya. Hanya ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kasih agape itu kasih tanpa syarat, itu kasih yang dimiliki Allah, itu kasih yang sempurna. Amin. Kita suami istri mungkin pertama kali punya kasih eros ya, kasih dengan hawa nafsu, cinta. Tetapi ketika beranjak bertahun-tahun menikah sampai akhirnya golden years dan sebagainya, mungkin harus dan pasti harus berubah menjadi kasih tanpa syarat. Ya. Artinya apa? Ketika sudah sama-sama tua, sudah sama-sama budak, sudah sama-sama rabun, sudah sama-sama harus tuntun menuntun, itu kalau tidak ada kasih bagaimana? Ya, nggak bisa. Kita nggak akan mau hidup dengan orang yang lagi di akhir-akhir hayat kehidupan. Ya. Bahkan mungkin maaf bicara, mungkin sudah stroke, mungkin sudah harus di kursi roda dan sebagainya. Kalau tidak ada kasih agape, ya tentu tidak mau memelihara orang yang demikian, ya. Jadi perlu peningkatan akan kasih itu tadi, ya. Sehingga kita bisa ngalami kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita. Ya kan? Kalau kita punya kasih agape, nah tadi di kata-kata yo bayar tagihin. Orang sudah dibebaskan kok ditagih lagi, ya sudah tidak ada. Surat utangnya sudah disobek-sobek gitu ya. Tetapi bagi Tuhan, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, maka kamu juga tidak akan diampuni. Nah itu. Selamat pagi Pak Chandra. Jadi masalah pengampunan ini kelihatannya gampang diomongkan, tetapi sulit untuk dijalani. Ya, kalau saudara melihat tentang kemarahan besar dari Esau kepada Yakub, waduh rasanya dipateni tenan itu ya. Tetapi berjalannya waktu 20 tahun saudara ya, dimana Yakub juga sudah berhasil dalam kehidupannya, Esau juga berhasil dalam kehidupannya. Nah disinilah mereka akan bertemu saudara. Tetapi Yakub pasang kuda-kuda apa enggak? Pasang saudara-saudara, dengan strategi istri anak-anak di apa itu jalankan dulu ya, kemudian hewan-hewan dan sebagainya. Maksudnya apa? Ini kupersembahkan kepada hewan-hewannya, dikupersembahkan kepada Esau. Memberi apa? Memberi korban saudara-saudara. Mengetuk hati supaya hatinya luluh. Dia kan takut kalau si Esau ini masih keras hati ya. Jadi itu namanya rekonsiliasi. Jadi pengampunan harus dibarengi dengan rekonsiliasi. Selama tidak ada rekonsiliasi itu, maka tidak akan petuk saudara, tidak akan nyambung ya saudara ya. Jadi ketika kita punya salah sama orang lain punya salah sama kita, yaitu rekonsiliasi. Apa? Ketemuan dan membereskan masalah. Dalam hal ini apa cara membereskannya? Dengan persembahan, saudaraku ya. Ya. Kalau engkau itu berkelahi sama tetangga, sama orang ya, rekonsiliasi. Bawa ini mumpung sebentar lagi halal bihalal ya. Bawa hampers, maksudnya itu gitu loh ya. Bawa persembahan sehingga hatinya itu turun ya. Kalau naik gini turun, oh dia sudah baik gitu ya. Apakah ada orang yang tidak mau terima persembahanmu terus dikembalikan? Ada ya. Tapi yang penting kau sudah melakukan firman kan ya. Kau sudah menunjukkan niat baik. Ada yang terima lalu dibuang ke sampah. Ada. Yang terima tidak diotek ya. Artinya ditaruh aja di atas lemari atau karena mangkel terus dikasih ya wis udah tak buat tapi tak taruh aja, enggak tak pakai. Misalnya begitu. Bisa saja. Maka dari itu apa, kita pokoknya sudah memberi. Ya enggak masalah ya, tinggalkan karena berarti waktu Tuhan belum sampai gitu ya. Belum sampai, karena kalau Tuhan itu setuju atau agree dengan kita, maka musuh orang itu pun didamaikan olehnya.
Yang mendamaikan itu Tuhan Yesus. Jadi engkau tidak bisa cari pendamaian. Yang penting di doa ini, aku melepaskan pengampunan Tuhan kepada si A, si B, si C. Nanti biar Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan time untuk berrekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi ini apa? Pendamaian itu yang mendamaikan itu Tuhan. Itu ada ayat firman-Nya tadi ya. Cari nanti di Mazmur. Jika Tuhan itu menyetujui dengan jalan hidup seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikan olehnya. Jadi ambil waktu ya. Ambil waktu tertentu untuk berdoa. Memang waktu itu mungkin untuk memisahkan engkau dari bahaya bunuh-membunuh ya. Seperti Yakub dan Esau. Dipisahkan 20 years. Dipisahkan begitu lama. Mungkin suami istri terpaksa dipisahkan begitu lama ya. Karena gak cocok, padu terus. Menghindari apa? Baku bunuh saudara. Hari ini banyak istri dibunuh suami, istri membunuh suami, baku bunuh. Pisah dulu ya. Sementara nanti kalau sudah waktunya Tuhan akan diperdamaikan. Wow, keren loh. Kita kalau belajar firman ini ya menyebabkan kita ini bergairah untuk baca firman lagi, untuk mengerti kata-kata aslinya dan mengerti hati Tuhan untuk kita. Amin. Ayo, masalah pengampunan ini perlu kita renungkan, perlu kita kaji, perlu kita dalemi, dan perlu kita terima ya. Terima dulu pengampunan dari Tuhan dengan cara apa? Mengosongkan hatimu dari segala sampah kebencian, amarah, dendam, apa meneh, kesakitan ya. Karena yang bisa ngobati diri kita sendiri. Dan ketika kita sembuh, yaitu dengan cara melepas ya. Kalau sakit itu digondeli ya enggak pergi dia. Bener nggak? Disayang-sayang. Kalau sakit itu disayang-sayang, terus diinget-inget kesalahan orang lain. Wah, bonceno diceritakan terus-menerus kepada orang lain sampai seluruh dunia tahu. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya, saudara. Tetapi justru hatimu makin mangkel, makin merongkol, makin berdarah-darah, dan tidak akan hilang. Tapi lepaskan dan mulai diem. Tidak usah ngomong kesalahannya. Bagaimana kabarnya si A? Oh baik, gitu aja sudah. Oh puji Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Bagaimana suamimu, istrimu? Oh sehat, baik, diberkati Tuhan. Sudah, that's it. Tapi kalau oh ya gitu itu loh ya. Wanu itu membesarkan luka-luka hatimu tambahan ya. Tambah dedel duel hatimu. Ini kok akan sakit akhirnya dan binasa. Lah masa mau kita binasa karena kesalahan kita ya. Atau karena kesalahan orang lain ya, enggak lah ya. Ayo kita sadari. Jadi hakikat pengampunan itu karena Tuhan sudah lebih mengampuni kita dulu dengan darahnya di atas kayu salib. Maka kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Amin. Supaya kita mendapat pengampunan dari Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Kau sudah mengampuni segala kesalahan kami, dosa kami ya Tuhan Yesus. Kau telah ajarkan pengampunan ini kepada kami, sehingga kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan hal ini dapat kami lakukan karena ada kasih yang sudah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah kasih, sehingga kami sebagai anak-Mu, kami juga menerapkan kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga di dalam kehidupan kami menjadi damai, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan kami, karena kami sudah melepaskan segala pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa bagi orang-orang yang masih terjebak dalam dosa hutang, terjebak dalam dosa tidak bisa mengampuni. Maka lepaskanlah mereka dari belenggu-belenggu itu. Dan buatlah hati mereka sadar bahwa semuanya tergantung pada kita semuanya. Bukan tergantung kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami semuanya. Biarlah kami punya kerendahan hati untuk saling mengampuni.
Kami lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita belajar tentang arti pencobaan ya. God bless you all. Tetap sehat, tetap semangat. See you tomorrow guys. Haleluya. Amin.